Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, saya Bubu. Saya teman virtual sahabat semuanya. Kondisi pandemi COVID-19 sekarang ini sudah berjalan hampir 3 bulan. Semua aspek terdampak, termasuk bidang pendidikan. Sesuai anjuran pemerintah dengan berkegiatan di rumah aja dapat meminimalisir penyebaran virus corona ini. Bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah, serta kegiatan lainnya yang mengharuskan dilakukan di rumah saja. Termasuk kegiatan belajar di sekolah pun dipindahkan menjadi kegiatan belajar di rumah. Lalu, bagaimana dengan proses penerimaan murid baru ya? Bukankah kita semua dibatasi untuk mengurangi aktivitas di luar? Saya akan berbagi informasi mengenai bagaimana cara penerimaan murid baru secara online dengan proses sederhana. Bagaimana? Apakah berminat? Kali ini kita akan membuat link pendaftaran dulu dengan menggunakan fitur yang dimiliki oleh Google, yaitu Google Formulir. Jadi dipastikan dulu sahabat semuanya memiliki akun Google terlebih dulu. Di sini bisa dilihat tampilannya. Nah, untuk kepentingan pembuatan formulir online pendaftaran, kita menggunakan fasilitas Google Drive. Jadi langsung dibuka saja Google Drive-nya. Nanti kalau misalkan sudah terbuka, tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini berhubung saya sudah menggunakan Google Drive, jadi ada beberapa file atau folder yang di dalamnya. Kalau misalkan yang belum pernah, kemungkinan ini semua masih kosong. Oke, selanjutnya ada drive saya. Lalu di sana banyak sekali pilihannya. Ada Google Dokumen atau kalau misalkan di Windows itu Word ya. Nah, di sini ada lainnya, kita klik Google Formulir ya. Atau lebih singkatnya Google Form, G-Form. Nah, tampilannya ketika sudah dibuka seperti ini. Formulir tanpa judul. Itu yang di atas nama filenya. Dan ini nanti kita masukkan judul formulir yang akan nantinya kita bagikan. Baik, saya ketik formulir pendaftaran peserta didik baru. Nah, di sini dilengkapi dengan tahun 2020-2021. Jadi agar jelas filenya ya. Di bawahnya itu ada deskripsi formulir. Itu nanti boleh opsional saja. Boleh ditambahkan misalkan nama TK-nya. TK Negeri Pembina. Itu unit kerja saya. Nah, ini nanti kalau misalkan sahabat mau di atasnya itu nama TK-nya, terus di bawahnya itu formulir, silahkan ya. Jadi tergantung kebutuhannya. Kalau saya ini formulir pendaftaran dulu, baru di bawahnya ada nama TK, nama sama tahun ajarannya. Nah, ini nantinya berbentuk, dia menjadi judul di formulir yang akan kita gunakan. Di sana jangan lupa klik yang bagian filenya, otomatis yang di atas judul itu bisa menjadi nama file. Kalau misalkan mau dirubah, misalkan apa gitu ya, itu silahkan. Tapi kalau saya biasanya diusahakan suka ketukar gitu ya, ini biar gampang dicari. Kalau saya biasanya nama filenya itu sama dengan nama judul dari formulir tersebut ya. Itu bebas nanti untuk penamaan filenya ya. Formulir pendaftaran peserta didik baru tahun 2020-2021 sama dengan yang bagian atasnya. Sekarang selanjutnya ke opsi pertanyaan. Di sana ada pertanyaan tanpa judul. Sahabat semua, kita isi nama lengkap. Nah, nama lengkap itu maksudnya nama lengkap anak ya. Nah, di sini pilihan jawabannya apakah berbentuk jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kotak centang, drop down, dan lain sebagainya. Nah, biasanya kalau untuk data berupa
Nama itu biasanya kita membutuhkan jawaban singkat saja. Jadi pilih yang jawaban singkat. Oke, kita lanjutkan. Setelah dipilih jawaban singkat, maka diklik atau tombolnya itu diubah yang wajib diisi. Nanti ketika kita sudah klik, maka akan ada tanda tuh bintang seperti ini. Ini artinya nanti orang yang mengisi formulir kita tidak bisa mengisi tahapan selanjutnya kalau misalkan yang bertanda seperti ini masih kosong. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, misalkan jenis kelamin ya. Nah, jenis kelamin ini nanti jawabannya itu apakah mau jawaban singkat silahkan. Tapi biasanya itu berupa pilihan ganda ya. Misalkan yang pertama itu nanti misalkan ditulis sama kita laki-laki ya. Yang kedua nanti perempuan. Kalau misalkan sudah, jangan lupa tombol yang sebelah sininya wajib diisi. Jadi biar tidak terlewat nanti responden yang mengisinya. Oke, kita tambah lagi pertanyaan selanjutnya. Bisa tentang nik. Nah, ini di sini kalau saya, nah ini nik anak itu bisa berupa jawaban singkat, jadi berupa angka. Terus nanti kita tambahkan lagi tempat lahir. Nah, di sini tempat lahir kita yang simpel saja di jawaban singkat. Dan jangan lupa juga wajib diisinya. Nah, selanjutnya itu kalau sudah tempat lahir, ada tanggal lahir. Ya, tanggal lahir ini nanti ada pilihan opsi tanggal di sananya. Jadi bulan, hari, tahun. Jadi nanti responden akan mengisi formatnya itu seperti kalender. Ya, nanti disesuaikan dengan tanggal lahir anaknya. Dan jangan lupa juga yang bagian bawahnya itu wajib diisi, ya. Nah, selanjutnya kita membutuhkan nomor akta lahir. Nomor akta lahir itu yang mana? Adanya di mana? Di akta lahir anak. Biasanya itu kodenya itu ada di bagian tengah, ya. Ada nomor akta lahir, gitu ya. Ada LU sekian-sekian. Nah, seperti itu. Kita membutuhkan jawabannya berupa jawaban singkat. Nah, itu wajib juga diisi. Jangan lupa diklik bagian wajib diisinya, ya, dirubah lagi. Nah, selanjutnya ke ini urutan anak. Anak keberapa? Anak 1, 2, 3. Kita bikin pilihan ganda saja. Jadi nanti responden yang mengisi itu tinggal diklik saja. Anak keberapa ya? Dan itu kita klik lagi wajib diisi. Oke, selanjutnya bisa ditulis juga agama. Nah, agamanya apakah mau berupa pilihan ganda atau mau berupa jawaban singkat? Silahkan. Nah, di sini kita sementara pakai ini pilihan ganda. Jadi Islam, Kristen, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan sebagainya. Ya. Nah, intinya nanti
untuk formulir ini disesuaikan dengan kebutuhan dari sekolah sahabat semua ya. Selanjutnya setelah agama, nah ini pertanyaan yang penting juga, yaitu berupa alamat ya. Alamat rumah anak. Nah, di sini boleh misalkan kita membutuhkannya itu paragraf ya. Nah, terus jangan lupa juga wajib diisi. Nanti kalau misalkan mau dibagi lagi opsinya alamat rumahnya di mana, misalkan terus kita tambahkan lagi di bawahnya masuknya ke kelurahan apa. Terus ini wajib diisi, kita tambah lagi kecamatannya kecamatan mana. Terus misalkan kabupaten mana gitu. Nah, itu nanti silahkan disesuaikan dengan kebutuhan sekolahnya. Nah, di Dapodik itu biasanya ada pos ya. Di sini kode pos kita pilihkan juga sebagai opsi pertanyaan. Nah, di sini ada jawabannya itu jadi harus berupa angka ya. Dilanjut ke bagian selanjutnya. Itu bagian kedua. Kan kalau tadi bagian pertama, nah sekarang bagian kedua ini kita membutuhkan data untuk ayah kandungnya ya. Jadi kita bagi menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama data anak, yang kedua data ayah kandung, dan yang ketiga itu data ibu kandung. Nah, di sini data ayah kandung juga ini nama lengkap. Nah, bila perlu misalkan disertai gelar. Tapi itu kembali lagi ke kebutuhan sekolahnya masing-masing ya. Nah, terus selanjutnya nik. Nah, nik ini karena di Dapodik sendiri nik ayah dan ibu itu kan ada ya harus diisi. Jadi kita usahakan datanya sedetail mungkin agar nanti ketika pengisian Dapodik itu sinkron antara pendaftaran dengan Dapodik yang harus diisi ya. Data yang harus diisi oleh operator sekolah. Nah, untuk ayah juga ini nama lengkap nik ayah, tanggal lahir. Nah, terus pendidikan terakhir ini ada. Nah, selanjutnya ini ada pendidikan terakhir. Pendidikan terakhir ini silahkan mau berupa opsinya pilihan ganda atau mau berupa jawaban singkat. Nah, sekarang kita tulis dulu misalkan pilihan ganda ya. Pendidikan terakhir kita sediakan saja opsinya dari SD, SMP, SMA, D1, lalu D2, D3 ya. Dan itu kembali lagi tergantung kebutuhan dari sekolah sahabat semua ya. Ini kita coba di sini dari mulai SD sampai S3 ya, kita cantumkan. Atau misalkan kalau misalkan tidak ada di sana kita tambah lainnya ya. Jangan lupa juga klik juga yang ini ya, wajib diisi. Nah, selanjutnya setelah pendidikan terakhir itu pekerjaan. Pekerjaan bisa berupa jawaban singkat, bisa juga sahabat memilihnya berupa opsi ya. Nah, selanjutnya ini ada penghasilan ya. Di Dapodik itu ada
pertanyaan untuk penghasilan orang tua, penghasilan ayah, penghasilan ibu gitu. Nah, untuk penghasilan ini boleh sahabat mencantumkan ranknya ya, kisarannya. Jadi kisaran misalkan dari 1 juta ke bawah, lalu dari 1 juta sampai 3 juta rupiah gitu ya. Itu nanti silahkan disesuaikan dengan kebutuhan sahabat sekolah ya, sahabat semua. Lalu pertanyaan selanjutnya yaitu ini yang tidak kalah pentingnya adalah nomor telepon atau nomor yang bisa dihubungi. Nah, karena sekarang sudah banyak yang menggunakan WhatsApp ya, jadi boleh nanti untuk responden ditulis juga nomor WhatsApp-nya. Nah, ini terus nanti setelah nomor telepon Oke, dirasa sudah cukup ya sampai nomor telepon. Nah, selanjutnya ini kan bagian kedua, data ayah kandung. Selanjutnya kita ke data ibu kandung ya. Nah, di bagian ketiga. Nah, untuk data ibu kandung boleh nanti sahabat mengisinya, membuat kolomnya itu sama persis dengan data ayah ya, seperti itu. Tema setelan. Nah, untuk setelan atau setting, di sini ada kumpulkan alamat email. Artinya nanti ketika kita klik itu ada tanda terima respon. Jadi kalau misalkan ada responden yang sudah mengisi ini formulir kita, terus ini ada batasi ke 1 tanggapan. Artinya 1 orang responden itu hanya mengisi 1 kali formulir ya. Dengan pertimbangan kalau misalkan tidak diklik itu nanti datanya bisa ketumpuk, jadi bisa double data. Ya, nah tadi karena kita sudah mengumpulkan email, terus emailnya nanti ditembuskan, maka ada tambahan di sana alamat email ya. Nah, selanjutnya bagaimana caranya agar formulir ini tersebar? Apakah lewat email atau Facebook atau Twitter atau dan lain sebagainya? Nah, di sini ada tautan ya. Nah, tautan di sini tuh kan panjang sekali ya. Bahkan tuh kita sendiri susah untuk menghafalnya. Nah, di sana ada perpendek URL. Artinya alamatnya akan kita pendekkan, dipersingkat. Kita salin alamatnya. Nah, kita buka di tab baru ya. Banyak sekali ini situs-situs yang menyediakan fasilitas untuk memperpendek link ya. Ada tinewrl.com. Nah, ini seperti ini. Nanti misalkan kita simpan di sini, kita paste ya yang tadi kita
copy itu. Kita tempel. Nah, di sini ada yang akan kita gunakan apa gitu. Ya, biasanya yang gampang diingat gitu ya. Jadi di custom atau opsional nanti pilih ya. Nah, selain tinewurl.com ada lagi Bitly ya. Nah, di sini URL shortenernya silahkan. Kalau bitly.com seperti apa? Nah, ini tampilannya begini. Jadi ada banyak sekali itu pilihannya ya. Jadi sahabat boleh silahkan memilih yang mana. Nah, kita coba lagi. Ada gg.gg ya. Nah, kalau gg.gg ini nanti kita dilengkapi dengan barcode yang sudah ada di sana. Jadi fasilitasnya itu dilengkapi dengan barcode ya. Nah, oke, di sini kita tempel atau kita paste yang link yang tadi kita pendaftaran. Ada customize link. Nah, di sini ada nanti kita alamatnya itu akan http :// ya. Terus garis-garis gg.gg/ nah, apa kira-kira? Nah, kita coba di sini formulir. Nah, formulir PPDB. Nah, ini ada spasi ya. Jadi diusahakan kalau kita mau mempersingkat membuat link itu tidak boleh ada spasi ya. Jadi langsung saja formulir PPDB misalkan TKN pembina ya atau TKNP. Nah, lalu kita klik shorten URL-nya. Nah, jadilah. Nah, ini nanti link yang akan link yang panjang ini kita persingkat menjadi gg.gg / formulir PPDB TKNP. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kita copy paste ya. Seperti ini. Ya, seperti begitu. Jadi ketika kita membuat formulir pendaftaran online, ini adalah salah satu cara yang mudah yang bisa kita lakukan, yang bisa kita jadikan solusi untuk menyebar formulir pada masa pandemi seperti sekarang ini. Nah, ini adalah QR code yang bisa kita gunakan misalkan di flyer-flyer digital gitu yang akan kita sebar. Jadi kegunaannya bagaimana? Nah, ini QR code ini nanti ketika responden misalkan, wah apa ini alamatnya susah, tinggal di scan saja, nanti itu langsung ngelink ke formulir Google formulir yang sudah kita buat tadi ya. Seperti itu. Nah, nanti boleh sahabat di save ininya, misalkan disimpan dulu di Word atau di mana. Nah, baik sahabat. Nah, nanti kalau misalkan sudah ada responden yang masuk, itu nanti bisa dilihat di spreadsheet yang ada di atas sebelah kanan ini. Klik membuat spreadsheet baru ya. Judulnya ini otomatis sama dengan Google Form yang sudah kita buat ya. Kita klik. Nah, tampilannya itu akan seperti ini. Ya, mirip kan? Semacam Excel gitu ya. Nah, ini Google Spreadsheet-nya. Jadi di sini ada time stamp. Jadi di sini waktunya kapan, tanggal berapa, jam berapa, nanti terlihat ketika responden mengirimkan Google Form yang sudah diisinya. Termasuk ini data-data juga ini sesuai dengan pertanyaan yang sudah kita isi tadi itu, yang sudah kita buat itu tadi ya. Nah, nanti kalau misalkan sudah ini banyak dan kita membutuhkan, itu gampang tinggal download saja. Ini berhubung kita praktek ya, jadi masih 0 responnya. Demikian sahabat, cara mudah
untuk membuat PPDB secara online dengan menggunakan Google Formulir ya. Nah, nanti kalau misalkan sahabat ingin tahu berapa orang yang sudah mengisi responden, nanti kita tinggal cek saja di Google Drive email kita ya. Jadi nanti akan terlihat berapa orang. Bagaimana sahabat? Mudah bukan? Semoga sharing ini bermanfaat. Jaga kesehatan dan tetap di rumah aja. Ya. Terima kasih. Sampai bertemu di lain waktu. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a